Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Dayani. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas 2 mata kuliah kecerdasan buatan mengenai kasus yang menggunakan teknik masalah dalam AI. Kasus yang pertama, pengenalan tulisan tangan. Kedua, prediksi pergerakan saham. Ketiga, chatbot pelayanan pelanggan. Mulai pada kasus pertama, teknik pemecahan masalah pengenalan tulisan tangan yaitu 1. Convolutional Neural Networks. Model ini efektif dalam mengekstraksi pola spesial gambar seperti karakter tulisan tangan. CNN dapat mengidentifikasi fitur-fitur penting untuk pengenalan karakter. Kedua, Recurrent Neural Networks berguna untuk mengatasi urusan data seperti dalam pengenalan tulisan tangan yang melibatkan sekuens karakter. RNN dapat memahami konteks sebelumnya dalam urutan karakter. Ketiga, Long Short Term Memory. Jenis khusus RNN ini digunakan untuk mengatasi masalah vanishing gradient dalam urutan panjang, memungkinkan pemahaman konteks yang lebih baik. Processing data. Pemrosesan gambar seperti normalisasi, resizing dapat meningkatkan performa model, menyusun data latihan dengan benar dan penting. Transfer learning menggunakan model yang telah dilatih pada dataset besar seperti model dari ImageNet dan menyesuaikannya untuk tugas pengenalan tulisan tangan yang dapat meningkatkan kinerja. Optimasi hyperparameter menentukan parameter seperti learning rate, jumlah layer, atau neuron dalam model untuk mencapai hasil yang optimal. Ketujuh, ensemble learning menggabungkan beberapa model untuk meningkatkan akurasi dan ketahanan model terhadap variasi dalam data. Di sini langkah awal adalah mencari gambar tulisan tangan untuk dikenali. Lalu dianalisis. Pada video, gambar tulisan tangan telah diubah menjadi teks yang sesuai seperti nama prompt, nama proyek, lokasi, hari dan tanggal, pembelian, saldo awal, pemakaian, lalu saldo akhir, waktunya juga nama tanda tangan, waktunya, di sini adalah tabelnya sesuai dengan nama, militernya, nama alat. Di sini untuk jumlah totaliternya sudah sesuai. Kasus kedua, prediksi pergerakan saham. Untuk teknik pemecahan masalahnya, yang pertama, time series analysis menggunakan algoritma khusus untuk menganalisis data historis pergerakan saham sepanjang waktu seperti ARIMA, autoregressive integrated moving average atau model SARIMA. Kedua, machine learning untuk prediksi. Penerapan algoritma machine learning seperti Random Forest, Supervector Machines, atau Neural Networks untuk memprediksi pergerakan saham berdasarkan fitur-fitur historis dan faktor-faktor pasar. Yang ketiga, sentimen analisis. Menganalisis sentimen pasar dan berita keuangan menggunakan teknik pemrosesan bahasa alami untuk menilai dampaknya pada pergerakan saham. Keempat, fitur engineering. Membangun fitur-fitur baru dari data historis atau faktor eksternal yang dapat meningkatkan kualitas prediksi. Yang ketiga, reinforcement learning menggunakan pendekatan ini untuk memodelkan agen yang membuat keputusan perdagangan berdasarkan reward atau kerugian yang diperoleh dari pergerakan harga saham. VAR atau Value at Risk, simulasi Monte Carlo, dan teknik optimasi juga dapat digunakan untuk mengelola risiko dalam konteks investasi saham. Nah, di sini adalah contoh gambar prediksi pergerakan saham yang ada di Bank Mandiri. Ini adalah grafiknya. Grafik pergerakan saham naik turun dari bulan Februari sampai dengan Desember tahun 2022. Ini adalah contoh singkatnya.
Kasus yang ketiga, chatbot pelayanan pelanggan. Teknik pemecahan masalahnya yaitu yang pertama, Natural Language Processing atau NLP memungkinkan chatbot untuk memahami dan merespon dengan tepat terhadap pertanyaan atau pernyataan pelanggan. NLP membantu dalam ekstraksi makna dari teks. Kedua, Intent Recognition memungkinkan model untuk mengidentifikasi niat atau tujuan di balik pertanyaan pelanggan, memandu chatbot dalam memberi respon yang relevan. Ketiga, Knowledge Base memanfaatkan basis pengetahuan yang diperbarui secara teratur untuk memberikan informasi teratur untuk memberikan informasi akurat dan terkini kepada pelanggan. Keempat, Dialog Management membantu struktur dialog yang efektif, membantu chatbot untuk mengelola. Kelima, Sentiment Analysis menggunakan analisis sentimen untuk memahami perasaan pelanggan dari teks mereka, memungkinkan chatbot untuk merespon dengan empati dan mengatasi masalah dengan baik. Keenam, Machine Learning untuk personalisasi menggunakan algoritma machine learning untuk mempersonalisasi pengalaman pelanggan seperti menyimpan preferensi atau riwayat pembelian. 7. Multi-channel support integrasi dengan berbagai saluran komunikasi seperti chat, email, sosial media untuk memberikan dukungan yang konsisten di berbagai platform. Yang terakhir, Error Handling menangani kesalahan atau pemahaman yang salah dengan cara yang ramah dan membimbing pelanggan untuk menyediakan informasi yang lebih jelas. Nah, di sini langkah awalnya adalah membuat chatbotnya terlebih dahulu sesuai dengan produk yang dipublikasikan. Membuat alur percakapannya, ditambahkan harga-harga baju celana, harga untuk toko baju dengan kode-kodenya, lalu dipublish. Dan jika yang digunakan sini ada toko baju, ini alur percakapannya sudah dibuat terlebih dahulu. Itu tadi beberapa teknik pemecahan masalah dari kasus-kasus. Untuk teknik pemecahan masalahnya tergantung dari kasusnya itu sendiri. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.